Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Begitu besar nikmat iman, begitu besar pula nikmat Islam, dan begitu pula kita mendapatkan nikmat persaudaraan dan juga nikmat-nikmat lain, kesehatan fisik, kekuatan yang Allah berikan sehingga bisa hadir, dan waktu yang juga Allah berikan sehingga kita sempat hadir di sini. Dan mudah-mudahan kita juga dibuka pikiran hati kita untuk menerima ilmu, dan juga insya Allah kita diberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Berikutnya salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, jemaah Masjid Raya Sumatera Barat, pada kali ini hadir dari lingkungan SKPD, baik dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pak Sofyan Datuk Bijo sebagai Kepala Dinas dan seluruh jajaran yang saya hormati, kemudian juga dari Badan Arsip Perpustakaan Pak Alwis beserta jajarannya, kemudian juga tadi dari Biro Organisasi, dan kemudian yang kita hormati juga hadir, kalau tadi bahasanya yang saya hormati, yang satu ini yang saya cintai, Ketua PKK Sumatera Barat Ibu Nevi Irwan Praetno, dan kemudian yang saya hormati juga Ibu Nelly Bahar Mahyadi. Kalau Bahar bapaknya ya Bu Nelly ya, Mahyadi suaminya, Wali Kota Padang, dan seluruh ibu-ibu PKK yang hadir yang saya hormati. Juga ada ketua masjid juga hadir bersama kita, dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Masjid Alai Para Karambia. Terima kasih sudah datang juga, dan Bapak Ibu semua yang hadir yang kami hormati, kita banggakan. Kita akan menyampaikan tentang al-mawani fi ma'rifatillah. Sebelumnya kita bicara tentang pentingnya kita mengenal Allah. Mengenal Allah penting. Dan kita tahu dengan mengenal Allah kita hidup bahagia, hidup senang, tidak ada kesulitan. Kalaupun ada persoalan Allah bantu. Kenapa? Karena Allah bersama kita. Tidak ada duka cita, la tahzan, innallaha ma'ana. Itulah sikap kita kalau mengenal Allah, maka kita hidupnya tenang. Urusan-urusan yang punya Allah, biarkan Allah yang menyelesaikan. Nggak usah kita mikirin. Yang kita pikirin cuma dua, usaha dan doa. Hasil Allah, kita kerja, wa qul malu fasyarallah. Itu contohnya. Beramal, bekerja, berbuat. Mikirin hasil, nggak usah. Mikirin kerja, bagaimana kerja yang betul, kerja profesional, kerja sungguh-sungguh, plus doa. Itu harus. Ujungnya gimana hasilnya, serahkan pada Allah. Kalau kita mikirin hasil, mengganggu kerja kita, menjadi kita tidak fokus. Karena stres, karena frustrasi, sebagainya. Contoh, anak-anak kita mau ujian. Yang dipikirin hasilnya, onde ba'a kalau mau ndak lulih. Onde malu ambo kalau ndak naik kelas. Onde ambo ba'a nganggur setahun kalau ndak masuk perguruan tinggi negeri. Nah itu yang dipikir, akhirnya mempengaruhi belajarnya, nggak fokus. Batuk-batuk, demam, psikosomatis, nggak fokus, nggak konsentrasi, akhirnya gagal. Gagal karena dia yang buat. Jadi gimana? Nggak usah, hasil tawakal Allah. Makanya kan urusan itu kan tawakal. Serahkan kepada Allah semua hasilnya. Kita usaha dan doa. Nah, jadi kalau begitu, termasuk urusannya macam-macam. Wasawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi kita memutuskan musyawarah tentang apa dalam kehidupan kita, pekerjaan, rumah tangga, semuanya. Kita putuskan, kita azam, kerjakan, serahkan pada Allah hasilnya. Nah, itu semuanya bisa terjadi kalau kita mengenal Allah. Allah akan bantu kita. Ya, tidak ada duka cita, takut, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Begitu juga.
Tidak ada duka cita, tidak ada wahan, penyakit yang hubud dunia wa karahatul maut dan lain sebagainya. Kalau kita beriman, iman kepada Allah. Baik Bapak Ibu, ternyata tidak semua orang bisa memahami Allah, di mana Allah itu dekat dengan kita. Huwa ma'ahum aina makanu. Huwa ma'akum aina makuntum. Di mana saja kita berada, Allah ada. Dan Allah bersama kita. Menyatakan Allah itu ada bersama kita. Tidak semua. Pertama, penyakit-penyakitnya hawa nafsu. Manusia diberi hawa nafsu. Kalau tidak namanya malaikat. Justru hawa nafsu itulah yang membuat hidup ini dinamis. Hidup ini memiliki makna dan arti dengan adanya hawa nafsu. Coba kalau tidak ada hawa nafsu, makan tidak berselero, minum tidak berselero, berkeluarga tidak berselero, tidak ada ingin itu dan sebagainya. Tidak ada. Tidak ada yang membuat kita lupa kepada Allah. Karena apa? Karena hawa nafsu. Dalam surat Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahab wal fiddati wal khaylil musawwamah wal an'ami wal hars. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi Allah telah mensinyalir betul ternyata kita itu ada kecenderungan kepada hawa nafsu. Dalam surat yang lain juga disebutkan afaraita manittakhadha ilahahu hawahu. Memperturutkan hawa nafsu bahkan menjadi ilah-ilah, ikutan-ikutan, tempat rujukan keinginan-keinginan dan kemauan-kemauan yang menjadikan itu segalanya dari apa yang Allah perintah dan Allah larang. Disebutkan nanti apa saja yang menunjukkan kecenderungan hawa nafsu yang kemudian lupa kepada Allah, kepada wanita. Kalau kepada istri, kepada ibu, kepada anak perempuan, nah itu sah, itu halal itu. Itu bukan nafsu dalam arti yang ilegal, tapi kepada yang lain. Tapi kalaupun kepada istri, kepada ibu, kepada anak perempuan berlebihan pula, gara-garanya kita tidak sholat, gara-garanya kita tidak beribadah, maka itu sudah menjadi hawa nafsu. Kemudian juga walbanina, anak-anak, kemudian harta, kemudian dari emas, perak, wal khayli, kuda-kuda peliharaan, kemudian juga hewan ternak, ya, wal an'am, dan semuanya ternyata adalah mataul hayatid dunya. Itu hanya kesenangan dunia saja. Artinya itu tidak kekal dan tidak bisa membawa kita selamat. Jadi Bapak Ibu, pertama yang menghambat kita kenal pada Allah karena nafsu yang berlebihan, yang dipaturian. Nafsu ada pada diri kita, ya, itu membuat hidup kita dinamis. Dengan keluarga, kita makan, minum, ingin ini, ingin itu, ingin S1, ingin S2, ingin S3. Itu nafsu itu. Tapi benar. Kalau nggak ada itu nggak dinamis hidup kita. Tapi tidak boleh itu menjadi penghalang kita kepada Allah. Kemudian pada diri kita ada sifat fasik, sikap yang merusak. Dalam surah Al-Hasr disebutkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dia melupakan Allah, enggak ingat Allah. Allah lupakan sekalian. Lupa. Yang ingat apa? Kerja aja. Pas sholat zuhur lewat, sholat asar lewat. Wah. Kalau udah begitu, fasik. Dan itu pula yang membuat dia tidak mengenal Allah. Sombong. Wah, ini
Sombong. Coba kita bayangin apa sih yang disombongin? Uang banyak disombongin. Lah uang itu kan punya Allah. Allah titip kepada kita dalam bentuk rezeki. Kenapa punya Allah? Karena tidak ada satupun manusia yang mampu mempertahankan hartanya. Tidak mampu satupun. Harta sebanyak-banyaknya hari ini sekejap habis sehabis-habisnya. Bisa. Rugi seluruh ruginya, bangkrut, bisa. Orang miskin bisa sekaya-kayanya, bisa. Tapi dia pun bisa sebangkrut-bangkrutnya, bisa. Berarti Allah yang mengendaki. Mobil mewah kita kunci di rumah, pakai berlipat-lipat, berlapis-lapis kunci. Kalau sudah selesai takdirnya sama kita, tidak lagi diberikan amanah lagi oleh Allah tentang mobil tersebut, dicuri orang, hilang, nggak bisa. Jadi nggak ada yang bisa disombongkan. Kenapa? Karena yang kita peroleh punya Allah dan kita dapat pun karena Allah. Bukan karena kita. Apa hebatnya kita? Opa awako dapat rasake de sungguh-sungguh batua. Tapi kalau Allah tidak kehendaki. Dalam Al-Quran banyak sekali kan Allah sebagai Ar-Razik, pemberi rezeki. Yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Oh banyaklah ayat-ayat Qur'annya. Jadi, nah kalau sombong berarti dia melupakan peran Allah pada dirinya sehingga dia sombong, maka dia tidak ingat Allah. Lupa. Padahal Allah semua yang memberikan. Ilmunya luas. Dapat doktor, hanya palagalagan, ambo doktor. Nyo sabi-sabi kurang ambo doktor. Orang ndak menyabik namanya jo doktornya berang. Ada tuh orang begitu. Ini bakal menyabik dirinya saya adalah doktor ini onde. Dengan rasa sombong kepada yang lain. Ndak disabi, ndak ditulis nama doktor yang berang. Mudah-mudahan bukan karena sombong, tapi sebagian itu karena sombong. Ilmu coba kalau ndak Allah aja ilmu. Ilmu di semuanya Allah yang punya. Kita minta, makanya doanya ada, ya Allah bukakan pikiran kita, Allah berikan ilmu pada kita, Allah semua yang punya. Allah sebagai Al-Alim. Jadi kita minta, enggak perlu sombong. Harta, jabatan. Apa yang kita jabatan sombong-sombong? Jadi kepala dinas, jadi kepala badan, jadi bupati, jadi gubernur, apa yang disombongkan? Itu pun sementara. Kenapa? Allah yang nyebut kulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah akan angkat, Allah akan beri jabatan sekejap. Awas dan lama-lama duduk di eselon 2 berjabatan, baru mimpin rape, baru mimpin upacara, enggak lebih sejam copot jabatannya. Ada itu kejadian. Tidak terpikir, tidak terbayang, tidak tahu, tidak ada informasi, langsung berhenti. Awak di eselon 3 kerja baik, kerja profesional, taurit tiap hari demikian kerja batua, tidak menyangkut bisa ada pengumuman langsung jadi angkat jadi eselon 2. Ada tuh. Jadi jabatan itu juga nggak perlu dipelagakkan karena Allah yang punya dan Allah yang ngasih. Bukan bupati, bukan gubernur, bukan atasan, itu hanya melaluinya. Nah, jadi Bapak Ibu tidak boleh kita sombong. Jadi ilahukum ilahun wahid falazina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Jadi kita enggak boleh sombong karena kita mengingkari Allah, mengingkari keberadaan Allah, mengingkari pemberian Allah kepada kita. Jadi Bapak Ibu, ya kita hilangkan saja sombong. Kita lebih enak tawadu. Kita menjadi ibadur rahmanil ladzina yamsuna alal ardi haunan. Rendah hati, tidak sombong, ya kan? Sehingga Allah buka hati kita untuk mendapatkan hidayah dan Allah berikan kebaikan kepada kita. Kemudian yang juga penghambat kita mana Allah kita berbuat aneh ya, az-zulum atau zalim. Surat As-Saff ayat 7. Waman adlamu mimman iftara 'alallahil kadziba
wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumal zalimin. Orang yang berbuat aniaya. Ini kadang-kadang ya ada yang ekstrim kita tonton di TV. Seorang anak kecil namanya Angelina dibunuh, disiksa. Aduh, apa ya itu kan. Tapi begitulah fakta ada ternyata. Manusia itu ada yang begitu. Di sekitar kita juga ada bapak ibu nyolapi-lapi si anaknya ado. Coba, itu kan berbuat aniaya. Aniaya pada orang dan aniaya pada diri sendiri. Ada ternyata. Memang kadang-kadang kita nggak masuk pikiran kita. Kalau ada yang bicara begitu berarti kita orang yang waras. Orang yang insya Allah masih tetap istiqomah dalam hidayah Allah. Tapi kalau sudah membenarkan pula tindakan begitu. Jadi berbuat aniaya itu banyak. Ada orang yang mendukuni orang lain supaya sakit dan mati, ada itu. Heran juga itu. Ada. Kemarin datang ke tempat saya seorang pejabat. Pak Ambo sakitku dibunuh-bunuh Pak Haji. Tahu buti ado, waktu Ambo makan tuh ada dukun di muka Ambo Pak Haji. Sudah tuh ketika Ambo sakit pun demikian Pak. Ado diagi waktu 26 hari dukun untuk membunuh Ambo Pak. Diagi piti 30 juta per spotnya. Tapi karena Ambo dake pada Allah selalu berzikir ndak dape Pak. Nyo ambil balik piti itu Pak. Lebar tuh cerita ko Pak lai. Dari mana orang cerita orang yang dake sama yang bersangkutan. Ada ternyata Bapak Ibu. Heran ya, tapi memang ada faktanya. Nah berarti orang yang beraniaya, apalagi memfitnah, menggibah, menjelekkan, memperolokkan, kadang-kadang sudah menjadi kebiasaan. Padahal itu juga menganiaya orang secara lisan, sehingga hati orang yang bersangkutan tersinggung, marah. Kita berbuat aniaya pada diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian yang juga menghalang kita kenal Allah yaitu al-kizib, berdusta. Berduto. Kadang-kadang awakku berduto adalah jadi makan harian. Bakot lampe tibo macet. Di mana macet? Di Kamu Kelawi. Atu oto Belangga. Yang Belangga tuh, oh Innova jo Kijang. Yang barat tuh alhamdulillah panjang Jawa itu. Ati ditanya balik, adu korban dah atau panjang polonya. Berdosa. Itu yang kecil-kecil sebut saja. Iya Pak, maaf ambo terlambat. Ambo salah, besok dah ambo lakukan lagi. Kalau kita membenar-benarkan perbuatan salah dengan berdosa, maka dia akan membiasakan berbuat salah dan mengulangi kesalahan-kesalahan dan dia tidak akan pernah merubah dirinya menjadi orang sukses. Dan pada saat itu pula nanti pun tidak hanya orang yang dibohongi, Allah pun dibohongi. Tidak sholat, ditanya sholat. Nah, jadi dusta. Fi qulubihim marad. Ya, ada penyakit dalam hatinya. Fazadahumullahu marada. Walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Ini penyakit dalam hatinya. Oke. Kemudian juga melakukan banyak maksiat. Jadi Bapak Ibu, maksiat itu yang kita kerjakan kecil, lama-lama banyak, lupa kita lagi pada Allah. Membuat kita enggan ibadah, membuat kita malas baca Quran, membuat kita malas pula mengerjakan ibadah sunnah, membuat kita enggak mau juga berbuat baik. Kalau laban itu istighfar banyak-banyak. Perbuatan maksiat mungkin banyak pada awak, sengaja atau tidak sengaja. Lama-lama tertutup hati kita. Tertutup mata kita, tertutup pikiran kita, sehingga membuat sesuatu yang tidak baik. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata juga orang yang tidak kenal pada Allah karena ketidaktahuan, jahil, tidak berpengetahuan. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Jadi karena dia tidak tahu. Wala takfu, dia ikut sesuatu dengan tanpa ilmu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, seperti tadi yang saya sampaikan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kita tentang la ilaha illallah.
Mari kita pelajari, mari kita mantapkan supaya kita tidak termasuk orang yang tidak mengenal Allah. Kemudian yang juga membuat kita tidak dekat kepada Allah, ragu-ragu. Lebatu ke Allah kan bantu awak. Lebatu ke Allah kabulkan permintaan awak. Kalau ragu-ragu, Allah pun ragu-ragu. Makanya mesti mantap, lam yartabu, tidak boleh ragu, yakin istiqomah, pasti dapat. Nih ya, misalnya saya ke istri saya, Bu, tolong dong Bu, kasih duit, karena istri saya pengusaha, yang ngasih duit. Hanya kepada ibu saja aku minta uang Bu, gak ada ke yang lain. Ini butuh banget nih untuk ini itu. Begitu saya minta sekali, 2, 3 kali, yakin saya pasti ibu akan bantu saya. Apa kata istri saya? Oh ternyata memang butuh dia, mintanya cuma ke saya aja, dan dia betul-betul yakin kalau saya akan ngasih, dikasih. Tapi kemudian ada orang lain, Bu, minta Bu, dukungan, bantuan, uang, sebagainya. Udah? Minta lagi ke yang lain, ke Pak Sofyan, Pak Sofyan, bantu kamu Pak Sofyan ikut. Minta lo ke Pak Alwis, kece Pak Sofyan, alah tuh masa saya di Pak Alwis. Kece Pak Alwis, ibu alah sase mah, orang rumahnya sase menyasen teman. Akhirnya ketikut-tikut nak magih kawak doh. Sudah tuh kita pun ragu, leka magih kok ndak. Kece Pak Alwis, inyo saya ragu kawak minta ponda. Setengah-setengah hatinya minta, apa dia salah, bekonya sase seorang itu urusannya. Tapi kalau hanya kepada engkau aku minta ya Alwis, gitu. Kece Pak Alwis pun itu, hanya kepada engkau aku minta ya Alwis. Tak ibu hati ya, ndak iku amun nak makan bekodo aja. Pasti dia gia. Oleh karena itu Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau minta apa. Jadi kepada Allah itu begitu mintanya. Yakin, jangan ragu-ragu. Ud'uni astajib lakum. Janji Allah juga, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Itu kata Allah, bukan kata saya. Nah, jadi yakin gitu ya. Kemudian perbuatannya menyimpang al-hiraf. Fabima naqdihim misaqahum la'annahum, dan seterusnya, ayat Al-Maidah ayat 13. Kemudian lalai, goflah, ini mengerajuan tapi lalai. Ya, ini banyak juga ayatnya. Kemudian dia juga melakukan kesesatan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita perlahan, pasti dari yang kecil, dari sekarang kita mulai untuk menghilangkan segala sesuatu yang menghambat kita mengenal Allah. Sehingga demikian kita dilindungi oleh Allah, dan Allah berikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Dunia kau hidup sementara, akhirat kau hidup kekal. Dan akhiratlah yang kita akan capai, yang kita akan tuju. Oleh karena itu, kenalkan kita bagaimana Allah sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai Ilah, dan bagaimana Allah menciptakan dan menguasai, dan Allah segalanya. Untuk itu maka kita kenal, kita pelajari sebagai kalimat tauhid. Baik Bapak Ibu, demikian kuliah tauhid pada kali ini yang sudah ke-8 dalam topik Ma'rifatullah. Sebelumnya kita membahas tentang mana syahadatain, ada 6 ceramah, dan insyaallah berikutnya kita akan meneruskan sampai 30 ceramah untuk paket kuliah tauhid. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semua. Mohon maaf kalau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.